Wedangan di utara. 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 Enaknya sambil cerita. Iya, ini dia. Selamat malam buat para loyalis Ruang 087. Nah, kali ini di malam yang spesial ini, menurut saya ini malam yang spesial karena kali pertama saya menjadi moderator atau menjadi host di sini. Nah, yang biasanya ada yang memandu acara itu Mas David, kali ini saya gantikan. Makanya saya sedikit banyaknya agak bersyukur pada malam hari ini karena saya bisa diberi kesempatan untuk menggawangi acara Wedangan di Utara. Oke. Nah, kenapa spesial? Malam ini kenapa spesial? Karena komplit, kita ada tim inti semua kumpul. Ada saudara Karol. Halo Karol, dadah dulu, dadah. Hai. Halo. Lalu juga ada Grantino. Halo Gran. Halo. Ya, ini adalah Megang. Terus digital konseptor, semacam-macam. Terus ada juga Mas Dimas. Halo Dimas di Jogja. Halo, apa kabar? Halo. Mantap, sehat selalu ya. Amin. Lalu yang nggak ketinggalan, yang paling cantik sendiri di Ruang 087 kali ini ya. Kali ini loh, kalau di berbagai kesempatan yang lain, kalau ada yang lain ya mungkin Anda nomor 2 atau nomor 3. Ada Yang terakhir Laras. pokoknya ya. Halo Laras. Halo. Sebelum. Oke, nah ini yang saya kira nggak ada, ternyata ada juga. Cuma ya udah posisinya sudah saya gantikan malam ini, nggak boleh protes dia. Ada David EKI Setiabudi. Halo Pet. Halo. Ini ada yang berbeda. Salam. Ada yang berbeda. Salam COVID. Salam COVID. Gimana salam COVID? Salam Gatel ya aku. COVID. Yang gue gatel. Yang bersin aku. Jangan acting, makanya jangan acting kau. Biar ada kelihatan benar-benar sakit gitu loh. Iya. Nah, Bangga dia sakit. sudah berkali-kali ya, maksudnya topik Corona ini sudah berkali-kali diangkat di drama audio kita, lalu di podcast juga beberapa kali disinggung. Cuma kan kita selama ini nggak pernah dapat narsum langsung ya, nggak pernah dapat narsum yang memang narasumber langsung yang pernah mengalami itu belum dapat. Kok ya Tuhan memberikan jalan untuk kita ngobrol sama orang yang mengalaminya, bahkan sekarang sedang mengalaminya, ya kan? Itu sih luar biasa. Ini kesempatan yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja, makanya kita harus merekam ini lalu kita share biar orang tahu gimana rasanya. Dan semoga tidak ada lagi lah di antara kita. Amin. Kalau itu amin. Tentu apresiasi buat teman kita lah ya ini ya. Ya betul, yang sudah berjuang diberikan rezeki yang dalam bentuk yang berbeda. David, aku langsung mau nanya sama kamu. Siap. Emang kamu percaya kalau kamu kena COVID sekarang? Sekarang percaya. Saya nggak percaya sampai ada satu lembar surat PCR tulisannya positif. Nah, itu percaya. Habis itu selama pas dikasih tahu dokternya itu rasanya apa ya? Deg-degan gitu enggak, tapi rasanya habis ini apa ya? Karena selama 2 hari itu aku di ruangan isolasi. Ruangan kotak tanpa jendela gitu kan. Stres itu di situ aja. Gak bisa lihat pemandangan. Kalau malam ini aku di rumah sakit umum daerah tuh
dikasih view yang oke. View kali ada gedung-gedung gitu, jadinya enak aja ngelihatnya kan. Nah gitu. Selama 2 hari di isolasinya waktu itu aku di mitra keluarga, treatmentku udah treatment pasien COVID karena semua susternya udah pakai baju astronot semua. Ada yang tabung Gitu. oksigen gitu ya? Enggak, mereka udah oksigen aku udah ada semua. Tapi mereka udah pakai face shield. Udah pokoknya udah enggak. Aku nggak bisa melihat senyum mereka lah pokoknya. Nggak bisa bedain mana suster cantik mana enggak. Oh, aku juga bercanda tadi, kamu udah nggak serius banget deh ngomongnya tadi. Nah ini tenang aja. Berarti naluriahmu yang selama ini mencari suster-suster cantik terhalangi oleh face shield. Terhalangi, hanya lihat tatapan mata saja. Terus opo Bet yang bener-bener yang bikin kamu matrat gitu? Apa kamu sempat yang nyampe aduh kok iso ya, atau piye itu perasaan? Menurutku pasti carut marut ya perasaannya, campur aduk tuh. Campur aduk sih. Tapi pas selama campur aduk itu aku nggak mau nelpon siapapun dulu. Pertama, aku takut nggak siap reaksi mereka. Karena apa ya, misalkan aku lagi nggak siap gitu, terus aku dengar orang tua aku nangis apa segala macam, aku yang malah drop. Jadi aku diem sejam 2 jam dulu, tenangin diriku dulu. Ya bilang udahlah, aku mendoa dikit, amin nggak apa-apa. Ya udah, terus aku telepon satu-satu keluargaku, sampai bosku aku telepon. Ya udah, terus yang bikin bete itu adalah transfer rumah sakit itu. Lama sekali. Transfer rumah sakit maksudnya pindah rumah sakit? Iya, pindah rujukan. Jadi kan aku kena tuh dikasih tahu jam 2-an atau jam 1 gitu. Aku baru dipindahkan tuh jam 10 malam. Alasannya administrasi, padahal itu udah base asuransi, tinggal tanda tangan gitu loh, tinggal tanda tangan sama waliku doang, udah gitu doang ternyata. Itu yang bikin aku capek. Kesel sih rasanya, kesel ya, bukan itu. Gitu deh. Kok lama, kok gini gitu ya. Step-stepnya yang selama ini kita obrolin ya. Ternyata kamu ngalamin. Malah akhirnya aku kesel kan, aku ya nggak tahu, bosku juga mungkin tahu perasaanku kan. Temenku nelpon aku. Ya maaf ya sebelumnya kalau ceritanya akhirnya aku pakai kayak akses khusus gitu. Jadi aku telepon pempretku nanya kamu mau dipindah kemana gitu. Aku mau dipindah ke rumah sakit yang pelayanannya oke dan aku nggak mau bayar lagi. Karena aku di mitra kemarin digetok agak banyak lah. Dan itu nggak masuk klaim. Jadi cuma dana talangan, nanti mereka akan ngeklaim ke kantor gitu. Bingung nggak? Nah, habis itu lalu Pemret tuh kayaknya dengan model kekuatannya dia nelpon ke Pak Doni. Oh ya, wow, langsung ke Pak Doni. Langsung ke Pak Doni. Mantap. Pak Doni itu ketua gugus tugas percepatan nasional. Oke. Terus Pak Doni nelpon Dandim, nelpon wali kota Bekasi gitu. Nah, selama aku di ambulans, nelpon di ambulans tuh udah ada 3 tentara kali nelponin aku. Yang terakhir Dandim yang nelpon aku. Dia udah tahu posisiku di mana gitu-gitu kan. Apakah sudah ditangani dengan baik gitu. Nah, posisinya itu kan aku udah posisi di mitra Jati Asih tuh. Ya, sama-sama mitra kan. Mau dibilang nggak dibayar nanti gue digetok lagi kan bahaya kan. Terus ya aku sama pesennya sama kayak
Saya mau dapat pelayanan yang oke aja, sama kalau bisa di cover sama negara Pak gitu. Aku bilang gitu. Udah di apa namanya, di rumah sakit Mitra Jati Asih aku udah diambil darah semuanya, udah disiapin kamar semuanya itu. Tahu-tahu udah langsung gak lama, kayaknya kepala dinasnya di dinas kesehatan Bekasi telepon aku, Bapak saya rujuk ke ini ya, ke RSUD gitu. Tapi saya sudah di administrasi, nanti saya ngatur. Telepon sama aku tutup, langsung di ruang administrasi bilang atas nama David dirujuk ke RSUD sekarang. Perintah wali kota gitu. Aku kaget langsung. Langsung udah malam itu aku langsung dirujuk ke sini. Nggak tahu itu, aku lihat udah ada 4 atau 5 intel kali yang awal aku dari bawah tuh sampai aku nyampe kamar. Ya udah deh, aku sambil kayak gini di sini. Puji Tuhan. Ini Karol mukanya kok pengen nanya apa, Spesial Bro? sekali ya. Ya itu ini jadi tertarik loh. Maksudnya seribet itu kah prosedurnya buat penanganan COVID yang notabene ini bencana nasional ya? Apakah seribet itu? Apa emang kasus khusus di daerah? Gini, itu kan karena rumah sakit swasta ya, Rol ya. Rumah sakit swasta, pertama kali aku di rumah sakit swasta itu kayak gitu. Yang aku nggak tahu, biasanya kan kalau asuransi harusnya lebih cepat gitu. Karena dari sore aku tanyain, apa yang buat lama? Administrasi, padahal sejak sore aku tanyakan tanteku, boleh ke administrasi sana? Mah, pas sore itu tuh, administrasinya bingung karena mereka belum punya data-data yang lengkap. Baru bolehku pulang, jam 7 malam ditelepon. Ada saudaranya nggak untuk beresin administrasi supaya kamu bisa dipindahin. Jam 7 tanteku dipanggil lagi. Habis itu aku suruh tanda tangan ambulans lagi. Jadi menurutku yang kemarin memang agak lama itu. Jadi apa ya? Yang bikin aku marah itu bukan karena aku sakitnya atau apa gitu. Tapi memang ada perbedaan ketika aku COVID, kayak misalkan ya, aku di infus ya. Infusku tuh udah mati. Biasanya tuh si suster tuh cepet responsif. Yang ini kayak bukan apa ya. Aku bukan seuzon, tapi aku 2 hari di situ, setiap jam 4, kan jam 4 harusnya ada aplusan kan. Tapi pada hari itu, aplusannya tuh lama banget. Lama banget, dan misalkan aku nelpon, jawabnya lewat monitor, telepon monitor gitu. Ada apa Pak gitu. Baru nanti kalau aku bilang infus, oh ya udah saya ke sana kayak gitu. Jadi memang walaupun mereka itu udah ruangan isolasi ya. Gitu. Di ruangan itu maksudnya fasilitasnya atau bentuknya itu gimana sih? Fasilitas sama kayak kamar aja, Rol. Mana coba lihat, atau nggak percaya? Coba lihat. Ini yang mana nih? Di Mitra atau yang di Mitra sekarang. atau gimana? Di sini sekarang. Yang sekarang aja lah, yang sekarang coba. Ya, Kalau yang Mitra kan ya nggak ada. Ini ruanganku. Itu ada bed, tapi kayaknya kalau aku bosan suka tidur di situ juga boleh gitu. Oke. Pemandangan. Kalau pagi-pagi, puji Tuhan ini aku madep ke timur kan, ini kan berarti. Jadi aku bisa berjemur. Yeah. Nah, itu pintu luar itu ada kamar mandinya, baru pintu keluar lagi. Jadi kayak di situ ada free zone gitu. Oh, jadi kamu kalau ke toilet harus keluar ya? Ya?
Kalau ke toilet berarti harus keluar pintu itu. Iya, mungkin sengaja dibuat kayak gitu supaya ada ruang terpisah sih. Yaitu ransumku yang dikirim teman-teman dan kolega. Wih. Bisa buat mandi itu aqua. Bisa dijual lagi tuh. Tiap pagi Berarti berjemur ini, Fit, makin hitam ntar kamu, Fit. berarti kamu di situ kan ngomong tadi, untung kamu di bagian timur kan, maksudnya dapat matahari pagi. Kalau di media-media sosial apa pemberitaan itu kan salah satunya berjemur tuh, yang buat terapinya. Nah terus nggak ada waktu khusus untuk berjemur gitu jadi benar-benar pure isolasi ya. Iya, jadi ruangan isolasi itu ruangan isolasi benar-benar isolasi yang datang ke aku semua susternya itu pakai APD full semua. Bahkan kalau tadi kan aku diantarin makanan, ibuku pengen ngeliat aku. Ini pintu dibuka dua semua. Ibuku dari jendela sana cuma bisa dada-dada doang. Udah gitu maksimal. Gitu. Sedih amat ya. Terus ini satu lagi nih, kalau rutinitas ya, kaitannya dengan baju nih. Bajumu gimana tuh? Dicuci apa dibuang apa gimana? Nah, cuci itu awalnya aku pikir di sini dilayani laundry ya, karena kan baju-baju ini. Tapi ternyata tidak. Akhirnya mungkin karena ada di rumahku kan ada kayak farmasi gitulah ya, orang-orang paham ini. Jadi kayaknya sama dia langsung direndam air panas atau kayak gimana, baru dicuci deh. Cuci sendiri gitu. Ya sementara aku udah dibawain pampers, udah dibawain color disposal gitu loh, yang cuma sekali pakai gitu. Pakai buang. Gitu. Ya sebenarnya kalau pampers dia bilang pokoknya kalau sampai nggak bisa nahan banget ya udah pakai aja itu. Jadi supaya kalau cepirit nggak ngotorin spray gitu. Emang sampai nggak bisa ngontrol lu ya? Maksudnya? Pas diare-diarenya antara hari Kamis ke Jumat, terus kemarin Sabtu ke Minggu itu kayak aku pikir kayak kentut kan. Tahu basah gitu. Bahasan. Nah pas kulihat sendiri fesesku tuh bener-bener cair sama ampas aja gitu. Cuma mulai hari ini karena makannya aku sikatin semua, terus ada buah aku sikat semuanya, udah mulai ada bentuknya lah. Udah blondo-blondo tapi kecil artistik gitu. lah ya. Teksturnya lebih ada. Malah bahas itu. Kalau di foto, kalau ada foto tuh ada menjual sedikit lah. Iya. Dimas kamu mau nanya tadi, Dim? Iya. Pet? Yap. Nah, sebenarnya maksudnya kalau aku tadi kayak kamu ngomong diare gitu, itu memang kadang ada efek dari infus-infusnya sih. Biasanya warnanya hitam tuh, kayak gitu tuh. Hitam ini warnanya kayak apa ya? Teh ini loh. Iya. Teh kental itu loh. Iya, itu memang ya spesifik ya. Efek dari obat, dari infus. Dari obat kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah obat, sebenarnya bener-bener kita tuh cuma dikasih vitamin. Infusnya tuh infus apa sih, Fit? Maksudnya suplemen biasanya makanan, vitamin aku atau dikasih ada obatnya kayak gitu. Aku dikasih selama yang udah habis aku setelah COVID ya. Setelah COVID itu aku cuma dikasih antibiotik. Kalau demam aku dikasih infus demam sama vitamin C sekali kalau nggak salah. Oke. Itu dalam sehari itu vitamin C 1. Oh enggak. Jadi 1 terus
Kalau misalkan aku tahu-tahu pagi-pagi itu aku di tensi agak tinggi gitu, langsung diganti infusku sama yang untuk demam gitu. Enggak, maksudku gini loh, Fit. Maksudku obat-obat itu sebenarnya gini, kan nggak semua orang ketika dia positif COVID lain-lain tuh dia notice gitu loh, aku COVID kayak gini. Maksudnya yang bisa tertangani seperti kamu gitu loh kan. Ada yang lebih memilih mengisolasi diri di rumah aja. Nah, maksudku apakah obatnya itu ada obat khususnya atau memang obat-obat yang biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya mungkin nanti orang-orang yang dia lebih memilih isolasi di rumah itu dia akan mengkonsumsi obat itu gitu loh. Misalnya kayak antibiotik itu antibiotik. Sepertinya memang kalau infus itu kan sama-sama obat, hanya saja langsung disalurkan ke darah. Ya. Sebenarnya pasti akan ada alternatif tetap oral, Dim. Cuma mungkin karena kalau langsung ke darah kan reaksinya lebih cepat gitu kan. Ya rasanya kayak demam tuh misalkan. Kalau demam kalau kita minum pil dia harus dicerna dulu. Kalau yang ini langsung set, nggak lama itu aku. Langsung turun ya, efeknya cepat ya. Berarti memang penanganannya itu memang COVID itu dia tergantung dengan kondisinya si pasiennya itu ya. Dia dalam kondisi. Apakah pasien itu punya komplikasi sebelumnya ya? Maksudku kayak ya bla bla jantung, bronkitis segala macam gitu. Nah, ini yang loyalis Ruang Kosong perlu tahu. Jadi di minggu kemarin itu hampir semua member Ruang Kosong itu sakit. Dari saya yang sakit gigi, ada Laras itu asam lambungnya kumat, ada Carol ini kolesterolnya naik, saya tensinya tinggi, dan David juga mengeluh sakit. Tapi aku kan nggak update nih, Fit. Kamu sakitnya awalnya kenapa, terus akhirnya kok bisa akhirnya terdeteksi kalau kamu COVID? Awalnya juga saya punya sakit yang mengejutkan ya. Saya cek darah kan. Setelah saya rasanya pegel-pegel gitu nggak enak. Nah masalahnya pegelnya tuh cuma di punggung aja. Tulang belakang? Iya, pinggang gitu loh. Yang kayak kebanyakan duduk gitu loh. Iya. Sama ini kayak panas, tapi ya panasnya ya kadang-kadang panas, kadang-kadang enggak gitu. Berarti belum mulai batuk? Aku nggak pakai batuk. Nggak pakai batuk? Oh, oke. Aku nggak pakai batuk, nggak pakai sesak napas, nggak pakai pilek. Oke. Lalu aku cek darah. Pas cek darah kaget, ternyata ada pengentalan darah. Oke. Jadi pengentalan darah tuh normal tuh maksimal 17, aku 18 sekian gitu. Kaget aku, maksudku pengentalan darah tuh apa sih gitu. Terus dikasih obat cuma 2, aku ingat banget. Antivirus sama Sanmol, demam. Ya. Sanmol. Sabtu aku balik lagi, hasilnya tetap sama, cuma beda 0,0. Barulah aku Senin itu ke penyakit dalam, sama penyakit dalamnya cuma dijelasin bahwa usia Anda kan bukan usia penyakit alkoholik kronis, perokok kronis kan, bukan penyakit-penyakit yang udah kronis gitu loh. Nah, usia Anda ini adalah produksi sumsum tulang belakang yang produktif banget gitu loh. Sehingga ini. Nah, solusinya cuma transfusi rutin aja. Transfusi kalau darah? bahasanya transfusi kalau apa enggak, itu? Transfusi darah? Transfusi darah? Iya, transfusi darah. Kalau enggak namanya tuh jadi kita ditransfusi tapi darahnya kita nggak dipakai gitu, dibuang gitu loh. Cara penyembuhannya kalau pengentalan darah tuh cuma itu aja katanya. Oh ya udah gitu. Tapi setelah itu aku masih merasa nggak enak. Lemes itu akhirnya lemesku semakin terasa. Ya udah aku pengen minta second opinion lah ke mitra keluarga itu. Ternyata di situ trombositku turun. Aku tuh DB nih, bahaya nih. Pas aku diperiksa,
Udah selesai aku mau pulang, pas aku minum obat lagi kok nggak enak juga. Aku balik lagi karena dokter IGD udah nawarin mau rawat inap nggak? Aku bilang nggak dulu. Langsung malamnya lagi aku balik, dokter yang malam jaga curiga. Aku disuruh ronsen. Jadi ronsen cuma meluk itu aku di ronsen. Toraks ya. Hah? Paru-paru. Toraks. Sama CT scan toraks. Di situ ketemu bahwa di paru-paruku itu ada infeksi dan udah banyak putih-putih gitu. Putih-putih. Nah, di situ si dokter udah bilang, saudaraku nggak boleh deket-deket. Saya punya feeling aku COVID gitu. Ya udah di situ aku dua hari. Jadi kayaknya aku cuma nunggu hasil swab aja deh. Ya udah selama 2 hari itu aku masih sangat positif. Aku nggak COVID lah, aku nggak bersentuhan sama siapa-siapa selama beberapa pekan ini kok. Aku sendirian gitu. Jadi pas lihat kayak di situ ya, pas tahu ya yang aku shock itu tahu 2 jam itu yang aku shocknya itu. Gitu sih, Dot. Nah, perkiraanmu sendiri, kira-kira kamu kenanya di mana, Fit? Atau mungkin keseharian ya? Coba kamu ini ya, okay. Apa namanya kayak mungkin di sini atau karena aku sering ke pasar atau apa gitu, ada kamu prediksi ngawang-ngawang sendiri gitu? Jelas ya. Yang jelas yang setiap hari aku sentuh adalah anjing-anjingku ya. Waduh, Terus lalu mundur ke rumah sakit kan, berarti dua sepekan terakhir kan aku ke rumah sakit. Lalu aku ke pasar itu mungkin ada 2 kali selama seminggu itu. Itu juga cuma aku di motor nggak turun beli kepala ayam. Beli kepala ayam. Nah, untuk makan, aku juga kayaknya lebih sering GoFood waktu itu. Masak udah jarang, aku waktu itu udah males. Rasanya udah males aja, bosen masak gitu. Terus, aku ke gereja itu terakhir juga minggu ini kapan sih? 1, 2, 3 minggu terakhir, 3 minggu. 3 minggu. Jadi minggu ke-3 Juni. Ya. Itu aku ke gereja. Kalau posisinya juga udah physical distancing kan itu. Yeah. Dan aku inget banget habis gereja langsung pulang karena dapat jatah piket siang itu di minggu. Terus kalau belanja ke mana? Belanja ke supermarket itu enggak. Aku cuma kayak ngambil uang terus beli aqua juga sama tetanggaku dan itu kontak sama tetanggaku cuma ngasih uang aja. Aku galon aku bawa sendiri semuanya. Udah itu yang aku ingat. Kadang kalau aku beli sayur mentah gitu cuma aku belanja sama tukang sayur lewat kayak aku delivery. Ngambilnya juga aku kadang-kadang dari balik pagar rumahku. Keluar. Udah gitu. Ini berarti geger ya? Kampungmu berarti geger. David ini loyalis Santoso. David ini kan PLT ketua rukun tetangga nih. Kebetulan bokapnya itu kan RT lagi tugas di luar kota, luar pulau, dan sekarang beliau si Mas David ini menjadi PLT RT di kampungnya. Berarti geger ya rumahmu dan sekitarmu. Jadi ternyata tuh di komplekku tuh ada sekeluarga yang kena. Tapi udah sebulan terakhir. Tapi nggak ngakunya ke Jogja. Padahal selama sebulan terakhir ini mereka di Wisma Atlet. Itu yang bikin orang lain marah lah. Maksudnya kalau tahu gitu kan langsung disemprot desinfektan segala macam kan. Nah, ibuku yang tahu kayak gitu langsung
ngomong ke warganya semua. Iya. Sampai kejadian aku tahu aku COVID, aku tanya sama ibuku kan, yang ngomong ke warga siapa gitu. Nanti bapak aja yang ngomong, ya udah. Pas babeku ngomong, ya babeku cuma bilang, di RT kita yang kena COVID cuma anak saya aja. Nggak ada yang boleh kena lagi. Manut perintah saya kan kayak gitu. Ya udah langsung tadi kayak tanteku langsung ini. Tanteku yang ngurusin aku juga udah di swab, tapi puji Tuhan sekeluarganya udah negatif semua. Ibuku juga barusan Jumat nyampe. Kemarin Jumat nyampe. Tapi diinepin sama rumah tetanggaku yang perawat itu. Ya geger. Iyalah pastilah. Lah. Sampai pokoknya sekarang kayak protokol di depan gerbang tuh di bener-bener ditutup gitu. Gojek susah-susah masuk. Langsung isolasi gitu. lah ya tempatmu ya. Iya. Ya balik kayak awal-awal PSBB itu. Balik kayak awal PSBB ya. Kayaknya kayak setauku sih kayaknya yang susah itu tukang jualan sama Gojek yang disusah masuk. Sebelumnya kan mereka agak bebas kan kayak tukang jualan gitu. Grantino, nah ini ada pertanyaan nih. Grantino, kalau mau nanya Grantino. Oh, wait. Dari tadi kan serius banget ya pertanyaannya ya. Nah, aku siapa? Biasanya Kita bercanda nih. Ini nggak mutu sebenarnya pertanyaan. Apa keuntungan kena corona, Vin? Keuntungan kena corona. Lu ini sih David ini pernah bikin podcast lu ini apa terima kasih corona. Nah, pertanyaanmu ini Pertanyaanmu niatnya bercanda, tapi aku akan jawab secara filosofis sekali ini. Oke, siap. Jadi gini, Glenn. Pas aku masih nggak sehat-sehat aja tuh, lihat orang corona kok dianggap apa ya, aib, yang sakit takut dikasih tahu ke orang lain gitu. Nah, pas aku malahan mikir kan sejak awal kita harusnya berdamai lah dengan corona kan. Damai. Damai itu. David bersahabat ini sampai ke tahap teman dekat sekali. Lalu pas aku sudah mengalaminya, di situ aku berpikir, Glenn, yang pas jam 2 jam itu, aku mikir itu, aduh, gimana ya? Tapi dalam diriku tuh benar-benar nggak ada pengen untuk nutupin sedikit pun. Jadi kalau pas kemarin kan aku kan bikin repost story-nya pacarku, terus ditanyain tuh sakit apa, semuanya aku jawab, aku COVID. Sampai sekantor itu, habis mereka Zoom meeting ngomongin aku, dia tak balas semua. Tapi ya meskipun delay karena banyak banget gitu kan. Wah, gila. Balesin semua. Lah. Ya, sampai pada mau apa, bilang apa gitu. Cuma di situ tuh rasanya gimana ya, Glenn? Rasanya akhirnya kamu tahu sesuatu yang kamu pikir jauh, nggak nyata, bahkan seperti masa depan itu nggak kelihatan. Ternyata sudah ada di pundakmu, Glenn. Nah ini oke sih, ini bagus banget. Aku juga sebelumnya itu mikir COVID tuh beneran gak sih? Nyata gak sih? Anjing temanku kena. Setuju. Karena apa, Glenn? Teman dekatku tuh belum ada yang kena semua, Glenn. Dan mereka juga tahu bagaimana kalau aku ke kantor, gimana kalau aku milih nggak mau naik kereta api, itu tuh mereka udah tahu sikap-sikapku soal itu. Aku sanitizer ada segala macam gitu. Nah tapi kalau pas kayak gini tuh sebenarnya mungkin aku yang terpilih gitu ya, apa ya, disusun duluan. Aku yang terpilih. Keberuntungan, orang terpilih. Apa ya? Kalau udah terpilih ya. Sakitnya kayak gini tuh, sakitnya tuh biasa aja, maksudku nggak ada yang apa ya,
kayak ada spesifik sakit yang kayaknya ini tipes banget nih, ini DB banget nih. Tapi kalau COVID tuh dokternya sampai bilang penyembuhan COVID itu dari dalam tubuh sendiri. Yang penting satu, semangat. Jadi mungkin ya COVID itu kan dari imun. Imun nggak bakal kuat kalau kita nggak happy. Bisa jadi kata Om Istoto tuh, usaha fisik itu cuma 3%, sisanya psikologis. Ya. Supaya kita lebih oke gitu sih, Glenn. Jadi juga aku juga janji nggak mau ngasih tahu orang sesuatu yang nggak enak soal COVID. Karena sekarang kan dulu aku jadi penonton, pengamat gitu. Sekarang aku jadi, nah kan setiap hari kan aku kan update itu loh yang harian, berita harian di bisnis.com. Jumlah COVID tuh. Hari Sabtu aku ketawa-ketawa sendiri pas lihat update tambahan. Asu, ono aku gini-gini. Ada kamu ya di antara itu ya. Aku nyumbang satu angka nih. Jadi aku berapa ribu orang, nambah berapa ribu, kamu menyumbang 1 poin ya. 1. Saya nunggu saya yang sembuh yang ke tambahan nanti. Iya, harus yang sembuh ya. Emang gila ya. Kan gitu tadi kalau sampai kita buat podcast drama tentang memberi semangat untuk COVID ini nggak kebayang gitu ya sampai akhirnya dia kena. Gila sih maksudnya. Nggak kebayang. Ya cuma ya itu tadi aku yang di awal tadi bilang, ini jawaban nih ketika kita bingung, wah kita kalau podcast harus sama narasumber yang terpercaya nih, yang berpelaku langsung, ya kita dapat ini. Cuma ya udah, ini tetap kita berdoa yang terbaik lah. Cuma aku tadi mungkin keuntungannya buat kita sih, Fit. Buat kamu. Terjawab kan akhirnya. Keuntungan itu buat kita sebenarnya. Tapi yang keren berarti sebenarnya COVID nih maksudnya dia gimana penularannya, terus ininya juga kita nggak tahu itu ya. Itu beda-beda banget. Gejalanya beda-beda banget kalau. Makanya selalu nanya, dokter selalu nanya, batuk, mual, pilek enggak, pusing enggak, saya enggak ada semuanya itu. Pure cuma pegel-pegel sama panas, sama diare, itu. Mau nanya Fit, kalau misalkan kalau misalkan tuh yang ngejenguk gitu kan, itu tuh orang-orang yang udah di list aja yang boleh datang atau sembarang orang tuh boleh datang, Fit? Semuanya boleh datang. Yang kayak nganter-nganter makanan ini semuanya tuh boleh datang, cuma sampai meja suster. Oh, berarti nggak bisa meja suster, nggak bisa. Dari meja suster ke kamarku mereka bawain sendiri. Berarti nggak bisa malam tuh. Tadi malam. Berarti yang sampai dadah-dadah doang tadi cuma ibu doang ya yang bisa. Iya, ibu doang. Warga ya. Warga. Wah, kasihan tuh tadi malam ada yang nganterin aku. Kenapa? 4 dus aqua. Kita pakai alat lengkap. Naik ke. Enggak, ibu kan di luar sana, di luar kaca isolasi. Di luar. Gitu. Gimana? Ada yang nganter aqua? Antar aqua 4 dus. Digotong dari naik lift sih memang. Tapi nomor naik lift antara basement, lift ke lantai 5 kan lumayan itu. Ajudan ya. Ajudan yang dapat. Gojeknya kan nggak mau nganterin kan. Terus kasih ke satpamnya deh. Siapa? Ini satpam. Bapak turun aja Pak. Gitu. Langsung aku bilang, Pak, saya pasiennya wali kota Pak. Izin, tolong diangkatin. Oh iya Pak, diangkat. Gila ya, mau jadi anak wali kota lo ya. Anak wali kota. Anak wali kota nggak. Keren. Yang masukin kamu ke rumah sakit wali kota lo. Tapi keren. Gitu lah. Ya dokternya juga gitu. Dokternya tuh yang ngurusin aku itu dokter kepala tugasnya COVID untuk Bekasi kan dia. Ya kepala juga bilang,
Iya, saya sudah dapat arahan dari wali kota, saya juga langsung laporan langsung ke beliau, Pak. Iya. Aku bingung gimana caranya gitu. Gimana caranya gitu. Ternyata kata Pemretku, Pak Doni nelpon langsung. Oh ya pantes. Ya, iyalah. Berasa keren nggak di situ, Fit? Anjing. Enggak sih. Masa sih? Kamu Ada bangganya prestasi. di Ngantor sendiri loh. Enggak Fit. gini loh maksudku. Aku jarang memanfaatkan atribusiku untuk kepentingan pribadi, Glenn. Dan sekarang kayak gitu kepake, oh berarti ada gunanya gue jadi wartawan gitu lah kira-kira. Oh. Berarti kamu wartawan yang dilihat dong ya, istilahnya gitu ya. Ya mungkin karena yang minta tolong ke Pemretku juga sih. Gitu. Iya. Oke lah. Terus gimana guru rendahan kayak gua ini ya? Ya nantilah kita telepon Pak Nadiem lah. Kalau nggak di reshuffle. Oke lah. Waduh, tetep aja. Iya, kalau nggak kok jadi politik kita ya, bahaya. Iya. Tolong. Aku Jangan nahan dibahas. nggak mau ngomong politik dulu lah. Jangan ngomongin politik dulu lah. Yang lain dulu. Cuma ini berarti sama sekali nggak ada itu, Pit. Ini kan Laras tuh pernah cerita nih, dia pernah kena pneumonia ya dulu pas zaman kecil. Pneumonia. Itu kayak gimana sih rasanya Ras? Maksudnya sakitnya kayak gimana terus ini? Jadi dulu itu aku kena masih kelas 5 SD. Ntar tuh sakit apaan ya? Maksudnya? Iya, aku juga nyerang ngerti. kemana apa? Jadi pneumonia itu nyerangnya ke paru-paru dan itu tuh paru-paruku itu sebelah kiri cairan semua isinya dan waktu di ronsen pun itu udah putih semua kayak yang di COVID itu kan juga ada yang akhirnya kena pneumonia juga dan kayak David gitu kan pas di ronsen ada bercak-bercak putih. Nah, aku juga sama kayak gitu. Dan itu rasanya mungkin ya yang aku bayangkan yang udah kena COVID dan udah parah itu aku udah ngerti sih rasanya kayak apa. Susah nafas. Bener-bener yang dulu aku itu gerak dikit aja nggak bisa nafas. Bener-bener yang susah banget. Dan seharusnya cairan itu kan kayak dahak gitu. Itu harus dikeluarin dan itu nggak bisa. Dan waktu aku sakit pun itu ya cuman diinfus, makan dijaga, dan nggak ada obatnya juga. Cuman penurun demam aja. Gitu. Kamu ngalamin nggak, Fit? Itu enggak, sama yang aku tanyakan ke dokter. Cara membersihkan paru-paru, harus makan protein yang bagus. Hidup sehat. Kamu sudah tidak boleh minum kopi. Tepuk ke jidat aku langsung. Anjing, kopi. Aduh. Selamanya apa sekarang? Ya sekarang doang kan. Sampai itu bersih lah. Oh, sampai bersih ya, sampai bersih. Iya, Minum soda gembira katanya. Nggak boleh. Semua soda-soda gitu nggak boleh. Tapi yang bikin aku bikin stres ya kopinya itu sih sebenarnya. Rokok. Kopi ya. Rokok lagi. Rokok lagi. Makin nggak boleh. Kemarin itu kan selesai lu wartawan nih. Udah nggak ada temennya udah. Aman nggak ngerokok. Cerita kemarin kan dokternya tuh tanyanya ke om sama tanteku. Apakah aku peminum? Apakah aku perokok? Dijawab semua tidak. Coba tanya aku. Tak jawab iya. Iyalah. Iya. Ya kan aku jauh. Kamu nggak bohong nggak jadinya? Ya udah. Iya. Udah dijawab. Padahal terakhir update anggur merah tuh. Oh iya ya. Kan kita barengan tuh. Mau nanya David. Apa, Ras? Nanya. Makanmu di sana itu terbatas, maksudnya kayak dijaga kandungannya atau bebas aja makan apa aja? Bebas apa aja? Bebas apa aja ya? Nggak ada yang haram?
Ya nggak gitu juga. Kalau ada Ada itu gue harap. makan, Jen. Oh iya. Kalau ada itu gue makan. Ya. Cuma nanti kalau pas dicek darah kan, ini ada apa yang lain ini? Aduh. Kolesterol ya. Gitu deh. Gokil ya. Bener aku tanya obat paru-paru apa? Mm-mm. Enggak, itu nanti penyembuhan terakhir itu katanya. Congkak. Makanya dari kemarin aku lihat obat yang gede-gede itu juga kayaknya nggak ada hubungannya sama obat paru nih. Semalam aku tuh kalau sekali untuk minum obat malam itu ada 11 biji obat. Jadi aqua ini tuh langsung habis sekali minum obat aku. Oh ya, 11 biji. Obatnya 11. 11 biji. Itu Jadi sekali minum, sehari sekali. Ya. Kalau pagi aku paling cuma 6 macam kan. Kalau yang malam ini itu 11 biji itu. Apa hidrokloroquine itu 2. Itu yang kecil tapi bangsat banget, pahit banget. Pahit kan? Yang khusus untuk COVID itu ya. Selain itu sih udah nggak masalah. Tapi baru tak taruh di sini, itu udah langsung pecah gitu pahitnya. Oh. Yang apa hidrokloroquine itu. Terus kalau aku minum itu sehari itu 1 botol aqua yang gede itu 2 sama masih kayak gini 2 lagi. Jadi berapa liter tuh? 4 liter ya? Ya. Karena gini, 15 menit aku tidur nih. Udah langsung kering banget di sini. Jadi harus minum. Nah, terus aja. Iya. Kalau dipaksain aku nggak minum, kayak langsung lengket semuanya mulutku ini nggak bisa buka. Kering banget gitu ya. Kering gitu. Nah, terus Pip, kamu akhirnya tes lagi kapan? Untuk tahu kamu negatif atau masih positifnya? Tadi aku udah di swab, tapi hasilnya belum masih. Tapi kayaknya menurutku masih lah ya. Masih, soalnya batuknya tuh aku rasa batuknya dari dalam sini, bukan batuk di sini. Iya, karena dari cairanmu itu yang bikin kamu batuk. Iya, batuk di sininya gitu. Ya udah, tapi nggak apa-apa, aku nikmatin proses. Yang penting kalau modelnya di sini nih mereka nge-swab 2 hari sekali. Waduh, itu rasanya gimana ya Pip, ya swab itu ya? Aku pengen tahu deh. Ini Swab gimana itu sih? kayak gini. Mana ya? Adalah peraga nggak ya? Wait. Ambil sedotan. Nih. Ini anggap aja segede sedotan Starbucks. Ya, anggap aja sedotan Starbucks. Dimasukin, diputer-puter, tarik. Puter-puternya tuh sampai sini kali. Sampai di sini. Sampai dalam dong. Jadi, iya, nggak boleh tolak. Enak nggak, Fit? Enak apa? Pedes dong, pedes. Masukin puter-puter. Oke. Kalau di kuping enak. Ya. Apa kabar hidungku ya? Sampai dalam nih, sampai segini nih masuk nih paling. Segini nih masuknya nih. Itu sampai aku mau antara bersihin sama linu gitu kan. Baru nanti dia motong tengah gitu, cekret, masukin itu. Abis itu aku diambil darah juga, PCR. Jadi tuh 2 itu akan melengkapi hasil. Ya. Gitu. Nggak sakit, cuma rasanya pas masuk itu loh. Nggak bisa. Ini kalau misalkan kayak swab kamu itu, Ras, itu bener-bener sampai mungkin antara pangkal hidung ke mana? Tenggorokan sini nih, di sini nih. Tenggorokan ya. Segini. Coba segini kamu hitung aja di sampai mana itu. Buset. Terus ditanyain kerasa apa enggak gitu. Hah? Enggak. Langsung ngaceng.
Mulut. Aduh. Mulut. Kalau mulut sih nggak terlalu ini. Itu kenapa harus dari hidung ya? Ya, kalau aku tahu dari mana lagi ya? bisa ngasih jawaban. Lendir, itu ngambil lendir. Lendir kan, sampel lendir ya. kan. Ya kita sekarang mungkin sepakat ya, maksudnya David walaupun sekarang lagi kedatangan tamu si COVID ini, tapi dia orang yang beruntung. Maksudnya ya ini buah dari segala macam yang dia perbuat selama ini, kontribusinya dia di pekerjaan, di kemudian gitu kan. Yang nyatanya dijawab sekarang seperti ini gitu. Dia sakit, tapi alhamdulillahnya, puji Tuhannya dia disupport luar biasa orang-orang di sekitarnya yang punya koneksi kanan kiri. Cuma kan sebenarnya banyak banget orang yang terjangkit, orang yang kena COVID, cuma nasibnya nggak seberuntung David. Banyak banget pasti, jauh lebih banyak. Nah itu kan yang berarti ya penanganannya butuh banyak banget evaluasi kan. Yang kalau dibahas nggak ada habisnya lah, banyak cacatnya lah pastilah. Orang David aja yang istilahnya dapat privilege seperti itu aja masih ngerasa sebel, masih ngerasa anjing lama banget sih birokrasinya. Gue nih sakit ini loh, sakit yang bener-bener darurat kayak gini, tapi prosedurnya kok masih kayak pasien biasa. Itu kan sebenarnya yang harus dipangkas ya, birokrasi kayak gitu. Ya, kita berdoa ya. Aku pribadi sih berdoa semoga lekas sembuh, tetap semangat. Amin. David sih luar biasa sekali sih ngelihat David semangatnya luar biasa. Dari awal dia juga udah nggak mau nutupin aku COVID. Biar semua orang juga bisa tahu bahwa COVID ya ternyata bisa menyerang siapapun dan dimanapun. Ya aku mau apresiasi aja sama petugas medis. Setiap dia datang dengan pakai APD lengkap, nyapanya begitu ramah. Terus setiap mereka keluar dari ruangan isolasi ini kan mereka copot kan. Jadi ngomongnya, ya Pak ditunggu ya Pak, nanti kami pakai APD dulu gitu. Jadi aku bisa bayangin gimana lelahnya ya. Terkurasnya dari situ. Yang kedua memang mungkin dalam kondisi gitu pun masih punya risiko untuk tertular. Jadi yang siapapun yang punya kerabat APD dan hari ini mungkin saudara-saudaranya nggak pulang kamu udah sebulan 2 bulan, ya kita doain supaya tetap survive lah. Dan mereka pantas banget dapat insentif yang gede pun pantas banget. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin dokter yang mau nanya, nggak cuma ngelihat data lalu pencet tapi ngajak ngobrol. Aku apresiasi sekali untuk dokter itu. Terus buat teman-teman nih ya yang mungkin yang juga sesama ya, kalau yang denger ini yang udah pernah kena COVID gitu, ya kalau kita cerita tentang COVID itu nggak perlu yang jelek-jelek, cari aja sisi ya kayak misalkan kamu disunat rasanya gimana, ya rasanya sakit tapi habis itu kan enak dapat duit gitu misalkan gitu. Nah bagi yang belum kena dan teman-teman sudah yakin betul Anda itu higienis, nggak ada jaminan kalau itu nggak mengenai Anda. Itu aja sih kalau dari aku. Gitu. Ada yang ditambahkan? Ada yang ditambahkan? Karol, Laras? Mungkin kan satu pesan, maksudnya supaya kita juga bisa ngasih info kalau ada teman, kerabat, tetangga yang memang kelihatannya mengalami sakit atau kan kayak kamu nggak kelihatan nih nggak merujuk pada COVID sebenarnya kan sakit. Nah itu gimana sih gitu? Maksudnya apa langsung ke rumah sakit, apa
Yang sekarang banyak berita-berita tentang alternatif lah, apalah gitu. Oh Menurut gitu. kamu gimana? Kalau aku belajar dari lingkungan rumahku, kalau misalkan ibarat kata kita mau ngecek sendiri tanpa punya prasangka COVID, jelaskan ngeceknya ke dokter dulu. Tapi biasanya rumah sakit tuh langsung punya protap. Kamu demam, pasti langsung diperiksanya di beda tempat gitu loh. Itu pasti protapnya itu demam dan pokoknya demam lah, minimal demam itu nggak di poli umum, itu di tempat lain. Nah, tapi kalau udah rasa-rasanya gitu gue ya. COVID deh. Kalau pilar-pilar tugas-tugas di kelurahannya jalan, Rol, nanti kayak dinas kesehatan akan datang ke tempatmu. Kebetulan kayak di Bekasi itu, di tempatku ini, itu jalan. Terus nanti kalau setelah misalkan udah positif tuh ya, habis itu nanti ada polisi, Kamtibmas yang mewawancarai keluarga tersebut, ditanyain kamu ketemu siapa aja segala macam. Jadi benar-benar di tracing. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang penting ini sih penting banget, terbuka. Jangan nutup-nutupin, jangan malu. Gitu. Maksudku jangan, kadang-kadang kan kita udah nggak apa-apa lah kita di rumah aja. Pilihan di rumah ataupun di rumah sakit itu tergantung banget dari fisik kita. Gitu. Berarti Pit, menurutmu konsumsi vitamin untuk kita menjaga daya tahan tubuh saat ini tuh perlu juga? Perlu. Pilih satu vitamin aja. Pilih satu vitamin aja yang kamu menurutmu cocok sama kamu. Gak usah banyak-banyak vitamin. Normal lah, komplikasi. David, thank you banget, Fit. Udah mau sharing, udah mau ngasih pengalamanmu yang kamu bagi, semangatmu juga, yang semoga menginspirasi banyak orang. Ya siapa tahu yang nonton ini atau yang mendengarkan ini ternyata dia positif COVID, tapi dia menyembunyikannya. Itu kan sebenarnya nggak bener ya. Kasihan orang-orang di sekitarnya, kasihan keluarganya, kasihan dirinya sendiri yang siapa tahu dia tidak bisa dirawat di rumah saja atau tidak bisa di rumah aja. Memang perlu perawatan seperti kamu. Cuma bisa juga dia memang bisa di rumah, tapi hal itu memang harus ya. Sekarang bagi yang tidak percaya COVID itu ada, ya memang ya begini nyatanya, semua orang bisa kena. Semua orang bisa kena. Ya, semoga ini kalian bisa percaya. Yang belum percaya bisa percaya kalau memang COVID itu ada, COVID itu mampu mencelok di badan kita tanpa kita tahu sebabnya. Kalau nggak percaya main aja ke rumah sakit seminggu nggak usah pakai masker. Jangan dong. Nggak mau. Udah. Ya berharap semoga ini bermanfaat bagi pendengar, bagi penonton Wedangan di Utara. Kali ini episode sangat-sangat spesial. Walaupun kita tidak bisa rilis karya kita berbentuk drama audio dulu karena memang kondisi yang seperti ini, banyak teman-teman yang sakit juga. Ini David sebagai pemeran utama terbaik katanya juga lagi sakit, makanya ini harus dirombak skripnya ya. Thank you banget udah berbagi, semoga bermanfaat. Sama ini sebentar lagi tunggu tanggal mainnya. Ini kaos bebasan sudah bisa Anda pesan, ya kan? Ini kaos yang bertuliskan pepatah Jawa. Sekarang edisinya masih pepatah Jawa. Di sini ada kebo nyusu gudel, terus di bawahnya ada artinya. Ini keren banget karena ini salah satu bentuk nguri-nguri kebudayaan lah, nguri-nguri kebudayaan Jawa, kebudayaan Indonesia dan Nusantara. Nah, mau tahu gimana cara mesennya dan kapan bisa dipesan? Nanti saya kasih template di bawah ini. Nanti saya kasih template, harap di follow ya. Thank you. Sehat, tetap semangat. Semoga lekas sembuh ya, David. Semangat, Semangat. Oke, sampai jumpa di episode Wedangan di Utara selanjutnya. Dadah. Wedangan di Utara.
Enaknya sambil cerita.